wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Talita Salsabila dari kelas 10 TJKT 1. Nah, kita bertemu lagi nih. Di sini kita akan belajar bab 4 mengenai virtual machine pada VMware yang berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Server Administrator ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah belajar membuat virtual machine ya teman-teman pada VirtualBox. Nah, di sini kita akan belajar membuat virtual machine pada VMware ya teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan hypervisor VMware ya teman-teman. Di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama membuat virtual machine, yang kedua zoom di VMware, yang ketiga clone virtual machine, yang keempat snapshot virtual machine, dan yang kelima explore import virtual machine. Jadi di sini kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu membuat virtual machine pada VMware ya teman-teman. Teman-teman di sini harus membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, ini adalah tampilan awal untuk VMware ya teman-teman. Dimana jika teman-teman ingin membuat virtual machine, teman-teman tinggal create and new virtual machine ini. Nah, di sini ada dua tipe, yaitu tipikal dan custom ya teman-teman, dimana disarankan kita menggunakan yang tipikal, karena ini lebih recommended ya teman-teman, sedangkan yang custom ini itu konfigurasinya akan advance ya teman-teman. Lalu di sini kita pilih yang tipikal dan next. Nah, di sini kita pilih yang installer this image file ISO ya teman-teman. Nah, di sini kita memasukkan file Ubuntu-nya ya teman-teman, yaitu saya menggunakan yang Ubuntu ini. Kita open, setelah itu kita next ya teman-teman. Di sini saya menggunakan nama virtual mesinnya yaitu Ubuntu saja ya teman-teman. Nah, ini adalah dimana saya menggunakannya. Jika teman-teman ingin lokasinya, itu tinggal browse saja di sini. Kita oke, karena saya sudah di dokumen ya teman-teman. Lalu kita next di sini. Nah, di sini ada storage ya teman-teman. Di sini saya menggunakan 10 saja ya teman-teman untuk storage-nya. Ganti 10 dan kita next. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman beberapa yang tadi kita buat. Nah, di sini kita, jika teman-teman ingin mengcustom nama atau apapun itu, teman-teman bisa klik yang custom hardware. Nah, di sini saya menggunakan memori 2 GB ya teman-teman, atau setara dengan 2048 MB. Dan prosesornya saya akan ganti menggunakan satu saja ya teman-teman di sini. Satu. Nah, untuk network adapternya itu NAT ya teman-teman, dimana nanti kita akan belajar tentang bridge NAT host only custom LAN ya teman-teman. Di sini kita close saja. Nah, di sini kita langsung saja finish ya teman-teman. Kita tunggu. Ini di sini tuh sedikit lama ya teman-teman. Di sini kita enter. Nah, teman-teman, untuk cara installernya di sini mungkin saya nanti akan skip saja ya, teman-teman. Teman-teman bisa melihat untuk cara menginstal Ubuntu-nya di video saya sebelumnya, yaitu yang VirtualBox. Caranya mungkin hampir sama dengan ini ya, teman-teman. Jadi nanti ini akan saya skip saja. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Zoom di VMware ya teman-teman. Di sini teman-teman langsung saja ke aplikasi VMware-nya. Nah, gimana sih cara untuk mengezoom? Nah, di sini teman-teman klik view, stretch quiz, dan teman-teman klik yang cap aspect ratio.
Nah, di sini sudah tampak lebih besar ya teman-teman, di mana teman-teman lebih leluasa untuk melihatnya atau membacanya. Nah, di sini kan saya sudah membuat virtual mesinnya ya teman-teman, dimana jika kalian lupa teman-teman bisa melihat video saya untuk membuat virtual mesinnya di video sebelumnya yang mengenai VirtualBox ya teman-teman. Itu sama saja untuk cara membuat virtual mesinnya atau cara menginstal Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu clone virtual mesin ya teman-teman. Nah, di sini saya memiliki sebuah gambar di mana apa sih clone virtual mesin? Jadi, clone virtual mesin itu menduplikasikan sebuah server yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi, di mana jika teman-teman ingin membuat 5 server, teman-teman tidak usah susah payah untuk membuat satu-satu, tetapi teman-teman hanya perlu membuat satu server, lalu kalian bisa ngeklonnya saja. Jadi clone itu adalah menduplikasikan sebuah server ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung prakteknya saja. Teman-teman buka VMware-nya. Kita matikan terlebih dahulu ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini udah ya teman-teman. Gimana sih cara untuk clone virtual machine? Nah, di sini teman-teman klik yang Ubuntu-nya, terus klik kanan, terus teman-teman bisa klik yang manage. Nah, di sini ada clone ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan ini, atau ada cara kedua teman-teman, yaitu teman-teman buka yang VM, manage, dan clone. Di sini saya menggunakan ini aja, clone. Nah, terus kita next di sini. Kita pilih yang opsi pertama ya teman-teman, kita next. Kita di sini memilih yang create a full clone ya teman-teman. Apa sih bedanya antara yang linked clone dan full clone? Jadi kalau full clone itu mungkin akan dari awal hingga akhir ya teman-teman, sedangkan mungkin yang linked clone itu hanya setengahnya saja atau separuhnya saja ya teman-teman. Kita pilih yang create a full clone ya teman-teman, terus kita next. Nah, di sini saya akan menamainya Ubuntu clone saja teman-teman. Di sini kita finish. Untuk dokumennya saya di D, dokumen virtual machine Ubuntu clone ya teman-teman. Kita finish. Kita tunggu teman-teman di sini. Kita tunggu sebentar teman-teman. Kita close. Nah, di sini udah ada ya teman-teman Ubuntu clone-nya. Nah, kita coba untuk masuk ya teman-teman. Tunggu. Ini tampilan yang tadi udah kita zoom ya teman-teman. Nah, di sini kita mencoba login. Apakah benar sih ini tuh menduplikasikan Ubuntu server yang tadi kita buat ya teman-teman? Di sini kita akan mencoba untuk login ya teman-teman. Tadi namanya adalah Talita. Passwordnya. Nah, ternyata sama ya teman-teman. Jadi ini tuh benar-benar menduplikasikan Ubuntu server yang pertama. Jadi kita sudah mengeklonnya ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu snapshot ya teman-teman. Jadi jika teman-teman lupa snapshot itu apa, jadi snapshot adalah penandaan atau pembuatan titik statis pada server yang kita miliki, dimana jika kita nanti terjadi perubahan, maka kita akan kembali ke awal atau kembali ke tampilan semula dengan mudah ya teman-teman. Sebagai contohnya ini gini ya teman-teman. Misal nih, teman-teman memiliki server yang sedang berjalan. Kemudian teman-teman ingin melakukan perubahan konfigurasi. Maka teman-teman harus menandai titik status yang sekarang ya teman-teman. Jadi jika teman-teman melakukan konfigurasi dan terjadi error, maka server ini akan kembali ke awal ya teman-teman. Jadi misal teman-teman membuat konfigurasi, terus itu terjadi error. Nah, ntar teman-teman itu bisa langsung kembali ke awal dengan mudah ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja praktek untuk snapshotnya. Nah, kita langsung prakteknya ya teman-teman. Kita menggunakan Ubuntu yang ini aja, terus kita power of the machine. Kita tunggu di sini. Di sini kita akan mengecek terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita login. Di sini saya akan memasukkan komen ls ya teman-teman, di mana komen ls ini untuk melihat apakah di virtual machine ini terdapat directory atau file atau yang lain ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya saya belum membuat file atau directory apapun ya teman-teman. Nah, sekarang kita bisa menandai status ini sebagai default ya teman-teman, karena belum ada konfigurasi. Di sini teman-teman bisa langsung mematikannya terlebih dahulu. Shutdown. Nah, gimana sih cara untuk snapshot? Jadi teman-teman klik Ubuntu-nya, terus klik kanan, snapshot. Nah, ini kita klik yang text snapshot ya teman-teman. Kita pilih yang text snapshot ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman mau menggunakan namanya apa? Jika saya default, itu ya teman-teman. Seperti yang tadi saya katakan, ini kita langsung text snapshot. Nah, gimana sih cara untuk melihat bahwa kita tadi sudah melakukan snapshot? Di sini teman-teman, kita klik kanan. Klik kanan. Snapshot. Nah, snapshot terus snapshot manager ya teman-teman. Nah, di sini terdapat default Ubuntu, di mana itu adalah tampilan awal ya teman-teman. Nah, di sini kita berada di mana ada di tampilan yang baru ya teman-teman. Kita coba close di sini. Nah, kita coba untuk power on the virtual machine. Enter. Nah, teman-teman, di sini kita akan mencoba ls ya teman-teman, mengecek direktori apakah ada file atau tidak.
Nah, di sini tidak ada file ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat file atau directory ya teman-teman dengan perintah touch a titik txt b titik txt c titik txt. Nah, di sini kita enter ya teman-teman. Kita cek apakah sudah ada. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 file ya teman-teman, yaitu atxt, btxt, dan ctxt ya teman-teman. Tadi kan kita sudah melakukan konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini itu kita anggap saja bahwa ini tuh error ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung saja menggunakan snapshot untuk kembali ke awal ya teman-teman. Jadi kita di sini kita itu dianggap error ya teman-teman. Makanya kita harus mematikan mesinnya terlebih dahulu di sini. Kita shutdown. Nah, untuk kembali ke awal atau ke default Ubuntu, teman-teman klik Ubuntunya, terus klik kanan, snapshot. Teman-teman bisa klik yang reverse to snapshot default Ubuntu atau satu default Ubuntu. Saya menggunakan reverse to snapshot ya teman-teman. Kita klik di sini. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwasanya apakah teman-teman ingin kembali ke awal ke default Ubuntu, teman-teman? Yes. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita mencoba untuk login lagi apakah benar-benar sudah tidak ada atau masih ada ya teman-teman. Berarti jika masih ada txt atau directory yang tadi kita buat, maka itu gagal ya teman-teman. Tapi jika sudah tidak ada, berarti snapshot yang kita gunakan itu berhasil ya teman-teman. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengecek apakah directory atau file yang tadi kita buat masih ada atau tidak ya teman-teman dengan perintah ls enter. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya directory atau file yang tadi kita buat itu sudah tidak ada. Berarti virtual mesin kita ini sudah kembali ke awal ya teman-teman, dimana sebelum kita membuat file atau directory. Di sini teman-teman boleh langsung skip saja dan kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu ekspor impor virtual mesin ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman langsung saja ke aplikasinya ya teman-teman. Nah, di sini teman klik ini, terserah teman-teman mau yang Ubuntu clone atau yang Ubuntu yang pertama, terus file, export to OF. Nah, di sini teman-teman mau menaruhnya di mana ya teman-teman? Kita taruh di dokumen saja teman-teman. Kita coba di Ubuntu clone. Kita save di sini ya teman-teman. Sini saya akan menamanya Ubuntu Explore saja ya teman-teman, jangan Ubuntu clone. Explore. Kalau save saja. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman. Ini prosesnya mungkin akan lama.
Di sini udah berhasil ke ekspor ya teman-teman. Kita coba lihat di file Explorer. Jadi saya menaruhnya di dokumen. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Ubuntu Explorer, Ubuntu. Nah, ini tuh jadi beda ya teman-teman dengan pada saat kita mengeksplor VirtualBox. Pada VirtualBox. Di sini tuh terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh teman-teman, di sini terdapat banyak banget Ubuntunya ya teman-teman. Sedangkan kalau di misal di VirtualBox itu hanya satu. Nah, gimana cara import? Sini teman-teman kan yang Ubuntu Explorer yang warna biru ini ya teman-teman, kita klik kanan. Di sini teman-teman langsung open saja. Kita choose on. Nah, di sini namanya mau apa ya teman-teman? Di sini saya namanya Ubuntu import ya teman-teman. Kita langsung saja, ini untuk dimana teman-teman akan menaruhnya. Saya langsung saja di sini import. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat ada 3 virtual mesin ya teman-teman. Dimana ini adalah Ubuntu yang pertama kita buat secara manual, dan ini adalah Ubuntu secara cloning, dan ini adalah Ubuntu hasil import ya teman-teman. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan di bab ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.